Adanya indikasi dugaan kecurangan pemilu, pemilihan umum, di Kabupaten Muara Enim. Dewan Pakar Partai Nasdem Edi Rianto melaporkan Panwas dan Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, ke Bawaslu Sumsel. Laporan itu dilayangkan karena ketika penandatanganan rapat hasil pleno penghitungan surat suara, petugas dari PPK dan Panwas Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim tidak memberikan lampiran hasil rekap surat suara C1 kepada saksi dari Partai Nasdem dengan alasan kertas habis. Namun setelah didesak, PPK akhirnya memberikan bukti lampiran hasil rekap pleno ke saksi Partai Nasdem. Selain itu, indikasi dugaan kecurangan pemilu seolah disengaja ini karena laporan yang diberikan oleh saksi Partai Nasdem ketika berada di lapangan, jumlah suara yang ada di Kecamatan Sungai Rotan melebihi 2, RI total jumlah suara sebanyak 20.449 dari seluruh TPS. Rencananya jika laporan ke Bawaslu Sumsel tidak menemui titik terang, Dewan Pakar Sumsel akan melapor ke Bawaslu Pusat. Kita melaporkan salah satu PPK yang berwilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu PPK di Kecamatan Sungai Rotan. Adanya unsur kesengajaan dari awal proses penghitungan suara, contohnya si rekap itu saat ini tidak ditampilkan, reaktornya dimatikan. Itu beberapa jam di awal penghitungan, kemudian sampai selesai dia dimatikan. Dua, si hasil juga tidak dipasang di kecamatan. Seharusnya mereka pasang. Jadi saksi cuma mendengarkan dari awal mereka itu dan tidak melihat secara langsung baik yang ditampilkan. Ini untuk semua daerah pilihan dari Partai Nasdem sendiri ya Pak? Cuma banyak sebenarnya kecamatan, tapi saya ambil satu sampel. Iya. Dan di Sungai Rotan. Kemudian ketika penandatanganan hasil dari rapat pleno, mereka tidak memberikan semuanya, termasuk di lampiran juga tidak diberikan. Dan mereka cuma menandatangani satu saksi Nasdem. Itu pun kita diberikan karena kita kencang. Awalnya mereka tidak mau berikan karena alasan habis kertas. Habis kertas. Itu luar biasa. Jadi ketika kita bilang bahwa saya akan datang ke sana, bukti Pak, setelah hari Jumat baru ada, itu pun kita dibawa ke ruangan yang lain. Seharusnya dia bersama-sama di sana. Ada sesuatu yang salah. Dan juga menggunakan suara lebih dari 209, 2% dari jumlah mata dulu, mereka gunakan separuh itu. Padahal di tempat-tempat TPS banyak yang tidak datang, ini kok bisa lebih. Setelah kita cek satu persatu melalui satu kita, memang ditemukan sesuatu yang salah. Jadi di sini saya katakan saya tidak bawa bukti, karena saya melihat kenapa. Sama di kecamatan ada Panwas, tapi Panwasnya juga tidak berfungsi. Nah, saya mau lihat Bawaslu Sumatera Selatan ini berfungsi tidak. Kalau mereka berfungsi, nanti hasilnya akan sama dengan kita. Saya cuma membawa satu bukti yang nyata, tapi tidak menyertakan lampiran-lampiran bukti-bukti yang terjadi perpindahan antara satu caleg ke caleg yang lain. Partai ini. Kalau Bawaslu tidak menemukan, artinya kita bertanya, kita akan bawa ke pusat. Jadi, saya menuntut 551 dan pergunakan itu. Dan undang-undang ini terlalu rendah. Ini loh yang akan kita ambil ini pemimpin negara, wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR. Ya kan, ancamannya cuma 2 tahun penjara. Dendanya cuma 24 juta. Kalau ada yang memberikan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, mungkin mau menerima kalau tidak bayar denda selesai 24 juta. Kan ini sesuatu yang salah bagi negeri ini. Seharusnya hukuman ketika ada yang bermain untuk menciptakan penentu arah kebijakan republik ini jauh. Ini dendanya pun tidak main-main, karena ini akan menciptakan pemimpin-pemimpin di negeri ini, mengawal pemimpin-pemimpin yang akan duduk di negeri ini. Tapi dengan Undang-Undang 17, ancaman 2 tahun penjara, denda 24 juta,
bisa dibayangkan. Oh, iya. Di dalam tadi sudah diterima laporan kita atau gimana? Sudah. Dibahas dari diterima, mereka sudah katakan tadi. Saya katakan saya tidak bawa sepenuhnya sekarang. Saya mau lihat Bawaslu bekerja atau tidak. Karena Panwasnya tidak bekerja di lapangan. Bukan PPK-nya juga salah, Panwasnya juga salah. Saya katakan tadi, saya laporkan juga Panwas kalian di sini. Yang kita laporkan. Pak, ini tadi kan suaranya lebih nih. Itu lebih pastinya ada mengarah ke suara siapa, Pak? Ya, semua kalau dari pantauan kita di TPS banyak juga yang tidak datang. Dari mana bisa menggunakan suara kelebihan 2% itu? Yang di TPS saja banyak yang tidak datang, kok bisa lebih-lebih, bisa dari DPT dia mereka gunakan. Ini kan luar biasa. Saya bilang, saya tanya, sebelum saya lapor, saya investigasi dulu, saya temu dulu sama teman-teman, sama saksi-saksi yang lain juga. Oh, artinya pada saat itu memang ada saksi yang lain dan hanya Bapak dari perwakilan kita aja ya? Yang lain cuma dikasih 1 lembar 1. Kalau partainya ini ya kasih 1 lembar ini. Iya, satu rangkap ya. Saya tuntut waktu itu, kalau tidak saya ancam, saya akan datang ke sana, saya akan bawa semua teman-teman media. Baru dia mau kasih segini. Itu pun tidak semuanya. Di lampiran juga nggak dikasih kepada saksi saya. Ini dari mana? Iya, dari saksi saya. Dari saksi Nasdem. Saksi yang serupa ada ambil sikap juga nggak seperti yang Bapak lakukan atau kenapa nggak? Saya nggak. Tapi saya sudah bicara sama teman-teman beberapa ketua partai dan mereka sepakat. Artinya hal yang seperti ini memang terjadi bukan cuma di satu kecamatan. Tapi itu tidak mau melebar-lebar. Saya buktikan cuma satu. Saya melihat kerjanya Bawaslu. Ini kita tidak bawa banyak. Jadi kalau dia sampai mereka tidak temukan, nanti kita bawa lagi ke pusat. Ini temuan kami. Kami sudah lapor ke Bawaslu Sumatera Selatan. Kalau Panwas nggak usah lebih lagi, Panwas kabupaten, Panwas kecamatan sudah kelihatan. PPK tidak bekerja baik karena Panwasnya tidak baik-baik saja.